Dari gang sempit di Tanjung Priok, seorang anak kampung miskin kini menjelma jadi seorang politisi kaya raya yang dijuluki Sultan Priok. Ya, dialah Ahmad Sahroni. Nama yang kini bukan hanya dikenal sebagai anggota DPR RI, tetapi juga sering menghiasi pemberitaan karena gaya hidup glamor, kontroversi, hingga pengaruh politiknya yang kian menguat. Tapi, siapakah sebenarnya Sahroni? Bagaimana ia bisa naik begitu cepat dari tukang ojek, sopir, hingga menjadi miliarder dan duduk di Senayan? Dan apa saja kontroversi yang membayanginya? Mari kita kupas dalam kisah lengkap Ahmad Sahroni. Sahroni lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebuah daerah yang keras dan penuh cerita perjuangan. Ia bukan anak pejabat, bukan pula anak konglomerat. Justru sejak kecil ia merasakan pahitnya kehidupan. Demi bertahan hidup, Sahroni pernah menjadi tukang semir sepatu, ojek, bahkan sopir pribadi. Hidupnya penuh liku, namun dari jalanan Priok itulah mental baja Sahroni terbentuk. Cerita ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju kekuasaan kadang berawal dari bawah, bahkan sangat-sangat bawah. Perlahan, nasib mulai berubah ketika Sahroni masuk ke dunia bisnis. Ia pernah bekerja di perusahaan migas hingga akhirnya berani membangun usaha sendiri. Dari situlah ia mendapatkan julukan Crazy Rich Priok. Mobil mewah, motor gede, bahkan hobi koleksi barang super mahal jadi ciri khasnya. Namun, kekayaan yang datang begitu cepat tak lepas dari tanda tanya. Banyak yang kagum, tapi tak sedikit pula yang bertanya-tanya. Benarkah semuanya murni hasil kerja keras, atau ada jalan pintas kekuasaan yang ikut bermain? Tahun 2014, Sahroni resmi melangkah ke dunia politik lewat Partai Nasdem. Berbekal jaringan bisnis, gaya blak-blakan, dan status sebagai ikon Wong Priok, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Kini, Sahroni menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, sebuah komisi yang sangat strategis karena mengurusi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dari sinilah pengaruhnya makin besar. Tapi posisi tinggi juga berarti sorotan lebih tajam. Setiap kebijakan, setiap langkah selalu ditunggu publik, sekaligus diawasi oleh lawan politik. Popularitas Sahroni bukannya tanpa kontroversi. Ia pernah jadi sorotan karena gaya hidup mewah di tengah isu ketidakadilan sosial. Foto-foto mobil mewah, jam tangan miliaran, hingga pesta glamor sering jadi bahan perbincangan. Tak berhenti di situ, namanya juga pernah terseret dalam isu politik uang, kebijakan kontroversial, dan kedekatan dengan figur-figur besar di dunia hukum maupun bisnis. Meski begitu, Sahroni selalu membantah tudingan miring tersebut. Ia menegaskan semua kekayaannya adalah hasil kerja keras dan usaha bisnis yang sah. Hari ini, Ahmad Sahroni adalah salah satu politisi paling berpengaruh di DPR. Dari anak kampung Tanjung Priok, kini berdiri di panggung nasional dengan kekayaan, jaringan, dan kekuatan politik yang tidak bisa dipandang remeh. Tapi pertanyaan besar selalu muncul, apakah perjalanan hidupnya akan terus naik hingga mungkin menjadi kandidat pimpinan nasional, atau
justru berhenti di tengah jalan karena kontroversi yang membayanginya? Sejarah belum menuliskan jawabannya, tapi satu hal yang pasti, kisah Ahmad Sahroni adalah gambaran nyata bagaimana politik Indonesia bisa melahirkan sosok-sosok yang penuh kejutan, dramatis sekaligus kontroversial. Demikianlah kisah Sahroni, dari ojek hingga DPR RI, dari jalanan Priuk menuju kursi kekuasaan. Kisah ini bukan sekedar tentang politik, tapi tentang ambisi, perjuangan, dan juga kontroversi. Dan seperti biasa, publiklah yang akan menjadi hakim, menilai apakah Sahroni benar-benar ikon perjuangan atau hanya simbol glamor politik Indonesia. Demikian.